Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita akan bahas satu topik atau satu kisah yang terjadi dalam Injil Markus pasalnya yang keempat. Dan kalau saudara senang dengan judul, maka saya beri judul hari ini adalah Libatkan Tuhan dalam segala situasi. Banyak orang berpikir kalau urusan keselamatan, urusan rohani, urusan surga itu urusannya Tuhan. Lalu urusan bisnis, urusan pekerjaan, urusan kebutuhan itu kita. Keliru besar, Tuhan itu bahkan urus usaha kita, Dia teman usaha dari kita semua. Ingat Simon Petrus pernah menangkap ikan semalam-malaman dan tidak mendapat apa-apa, pulang dengan perahu kosong. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan, perahunya penuh dengan ikan, bahkan hampir tenggelam, sehingga harus minta tolong perahu-perahu yang lain. Artinya Tuhan adalah teman usaha kita. Nah, di dalam Injil Markus pasal 4 ayatnya yang 35 ada sebuah judul menarik, angin ribut diredakan. Inilah yang akan terjadi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Artinya Tuhan tidak berjanji kalau kamu percaya saya, ikut saya, tidak ada angin ribut. Ada. Tetapi Tuhan akan meneduhkan atau membuat angin ribut itu menjadi reda. Tapi kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, maka situasi yang terjadi adalah angin reda yang diributkan. Banyak orang ribut sampai ribut besar, padahal dimulai dengan hal-hal kecil. Cuman masalah tomat, cuman masalah laci meja rias, dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau Tuhan ada, yang ribut jadi reda. Nah, kita baca pada ayat yang ke-35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi ini ide atau perintah atau ajakan Tuhan untuk bertolak ke seberang. Tuhan yang mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Apa yang terjadi dalam ayat yang ke-36? Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Perhatikan kata membawa Yesus. Mungkin Simon Petrus berpikir begini, kalau urusan laut, kalau urusan kapal, urusan berlayar, saya orangnya, saya sudah pengalaman, waktu lahir mungkin dicemplungkan ke dalam laut, jadi urusan-urusan ini saya yang paling luar biasa, saya paling tahu. Sementara kalau urusan pertukangan, urusan dengan gergaji, urusan dengan pahat, urusan dengan martil, urusan dengan paku, mungkin Tuhan. Kenapa? Karena dia besar bersama-sama dengan orang tuanya Yusuf di Nazaret yang adalah seorang tukang kayu. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Di tengah perjalanan terjadilah angin ribut dan badai. Semua ilmu yang dipunyai oleh Simon Petrus tidak sanggup membuat situasi menjadi tenang. Semua jurus yang pernah dia pelajari untuk mengendalikan kapal itu tetap berlayar. Akhirnya Petrus menyerah. Artinya saudara, kadang semua disiplin ilmu pengetahuan kita, kemampuan kita ada batasnya, ada limitnya, tidak bisa menolong persoalan yang sementara kita hadapi. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan sangat mengerti dan Tuhan sangat ahli dalam setiap keadaan. Haleluya! Itu sebabnya mari libatkan Tuhan dalam segala situasi. Yang terjadi kemudian, mereka membangunkan Tuhan. Bangunkan dia dengan ucapan syukur. Bangunkan dia dengan menengadah ke atas dan berkata kepada Tuhan, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku itu datang daripada Tuhan. Mazmur 121. Bangunkan Tuhan dengan pujian penyembahan. Bukan dia menderita insomnia atau penyakit tidur, tidak. Tapi waktu kita bersyukur kepada Tuhan, kita sementara setuju dengan rencana Tuhan yang siap dijalankan dalam hidup kita. Mari libatkan Tuhan dalam setiap keadaan, di bisnismu, di kuliahmu, di karirmu, di pekerjaanmu, di keluargamu, di mendidik anakmu, segala bidang. Tuhan sangat ahli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.